Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga selalu memberikan keberkahan terhadap rezeki yang kita dapatkan. Ini kita akan membahas artikel yang berjudul si pebisnis yang hartanya tidak pernah habis. Karena cukup banyak juga di antara pemirsa yang terkadang menanyakan hal-hal terkait bisnisnya, terkait kehidupannya, yang tujuannya satu. Semuanya yang didapatkan melalui kerja ataupun bisnis ataupun dagang bisa menjadi penunjang kehidupan. Inti dari usaha kita dalam mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki Allah Azza wa Jalla adalah untuk makan. Tidak sedikit banyak di antara masyarakat yang saya temui, baik dengan berbagai macam profesi sebagai pekerja atau profesi sebagai pedagang, yang mereka berdalih atau beralasan melakukan profesi tersebut adalah untuk makan, yang realitanya bukan hanya untuk makan, tapi untuk kebutuhan lainnya. Maka sebab itu, di sini ada suatu pelajaran yang sangat berharga bagi saya, karena di artikel ini saya menemukan realita kehidupan yang mungkin banyak orang yang belum mengetahui. Kalau kita termotivasi oleh suatu penjelasan, mungkin gregetnya belum kena. Mungkin ambisi yang kita dapatkan dari mendengar motivasi tersebut mungkin belum maksimal. Meskipun terkadang motivasi yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, sebagian dari antara kita merasa cukup untuk menjadi motivasi dalam melakukan suatu perbuatan sesuai anjuran dari ayat ataupun hadis yang kita dengar. Apalagi jika ayat Al-Quran, hadis Nabi dikemas dalam suatu realita kehidupan yang dialami oleh sosok makhluk Allah, hamba Allah yang telah sukses dalam menjalani hal tersebut. Kita termotivasi ingin menjadi pilot. Kalau kita termotivasi hanya sebagai pilot yang mungkin bisa jalan kemana-mana, yang mungkin kita sering dengar pendapatan pilot itu besar misalkan, mungkin gregetnya nggak maksimal. Mungkin motivasi yang kita dapatkan tidak terlalu optimal. Tapi ketika kita termotivasi tentang hal tersebut, ditambah dengan adanya sosok pilot yang sukses, setidaknya ini menjadi pelengkap motivasi kita, menjadi penguat terhadap ambisi kita. Maka sebab itu, saya ingin sedikit memberikan penjelasan terkait artikel tentang si pebisnis yang harta tidak pernah habis, karena setidaknya
Bagi para pemirsa yang sudah membaca artikel ini akan menemukan perincian tentang penjelasan dalam artikel ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, belum pernah membaca, menjadi wawasan baru dan menjadi motivasi baru. Ternyata hidup itu bukan hanya simpel secara teori, tapi simpel secara realita. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Sebagaimana pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa inti dari pembahasan artikel ini adalah kita mengambil suatu kisah dari sosok orang yang sudah sukses dalam berbisnis. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itulah seorang pebisnis yang dimaksudkan dalam artikel ini. Salah satunya, seorang pebisnis yang kaya raya. Kalau kaya, mungkin kapasitasnya lebih sedikit daripada kaya raya. Raya ini hanya sebagai imbuhan yang menunjukkan kekayaannya lebih daripada orang yang kaya. Sekali lagi, sahabat Utsman adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun tetap murah hati, tetap rendah hati, dan tetap dermawan. Dan ternyata beliau hingga saat ini memiliki aset berupa rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Bahkan beliau pun memiliki hotel yang pajak dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau radhiyallahu anhu. Salah satu bukti yang menunjukkan Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya raya, bukan harta asetnya yang dimiliki dalam kehidupan di masanya, tapi aset-aset beliau radhiyallahu anhu saat ini pun masih ada. Di antara asetnya adalah berupa hotel yang pajak dan tagihan listriknya masih atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jarang di antara kita yang saat ini pembisnis asetnya masih ada ketika kita sudah lanjut usia atau yang sudah tiada. Jangankan diri kita yang mungkin belum tahu ke depannya seperti apa. Coba lihat orang-orang tua kita, orang-orang sekitar kita yang sudah sepuh, yang mereka dulu di masa jayanya, di masa masih kuat dalam beraktivitas, kerja, berdagang, berbisnis, memiliki harta yang melimpah, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Tapi ketika di masa tua atau ketika sudah wafat, apakah aset tersebut masih ada? Jawabnya belum tentu. Terkadang diturunkan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tidak bisa meneruskan aset tersebut, misalkan berupa bisnis. Misalkan ada orang tua yang punya bisnis di bidang busana misalkan. Anak-anaknya memiliki style yang berbeda, akhirnya dia tidak melanjutkan bisnis orang tuanya tersebut, misalkan demikian. Akhirnya banting setir ke bisnis yang lain yang mungkin kurang prospek misalkan. Ada orang anak atau ahli waris yang dia tidak mau ambil ribet, akhirnya dia memiliki pola pikir dia gunakan aset tersebut untuk investasi, bukan untuk diolah lagi, tapi dia tetap bisa mendapatkan commission dari bekerja misalkan, sehingga aset-asetnya tidak berkembang. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aset yang dimiliki dari sejak beliau masih hidup hingga ke saat ini, ketika beliau sudah tiada, beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetap masih ada. Ini membuktikan hakikat orang yang kaya raya bukan di antara kita, tapi ada di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
kita coba pelajari sekilas perjalanan bisnis beliau. Berawal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, pernah mengalami paceklik atau masa yang sangat sulit, hingga kesulitan mendapatkan air bersih, kekeringan. Karena mereka, yakni kaum muhajirin, orang-orang Madinah, sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa di Madinah adalah sumur yang dimiliki oleh salah seorang dari kalangan Yahudi, yaitu sumur rumah namanya, yang rasa airnya juga hampir mirip dengan air Zam-Zam. Ingat, yang hampir mirip itu rasanya, bukan kualitasnya. Pada saat itu, kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri bergantian untuk membeli air bersih tersebut dari seorang Yahudi. Melihat realita ini, Utsman melihat sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan sepertinya. Di saat orang-orang butuh air dan tidak ada pilihan lain, karena di situ hanya ada satu sumur, Utsman berpikir ini peluang yang sangat besar, yang kemungkinan besar akan berdampak kepada pendapatan bisnis yang sangat melimpah. Bisa jadi untung yang didapatkan berlipat-lipat yang jumlahnya tidak terduga. Ya, layaknya seorang pebisnis, dia bisa menganalisa satu keadaan peluang bisnis. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu bercerita tentang melihat keadaan ini. Hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata wa laysa biha ma'un yusta'zabu ghaira bi'ri rumata. Faqala man yashtari bi'ra rumata fayaj'alu fiha dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannati fashtaraituha min sulbi mali faj'altu dalwi fiha ma'adila'il muslimin. Utsman ketika melihat keadaan tersebut langsung terpintas dalam ingatannya bahwa beliau pernah mendapatkan satu momen bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Utsman, dan ini Utsman sedang bersama para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Kata Utsman, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air yang segar selain sumur rumah? Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah kemudian meletakkan di sumur rumah tersebut embernya bersama ember-embernya kaum muslimin dengan kebaikan darinya, maka dia akan berada di dalam surga. Lalu kata Utsman, aku membelinya dari hartaku secara murni, utuh dari hartaku. Kemudian aku meletakkan di sumur rumah tersebut emberku dari ember-ember kaum muslimin yang lainnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 3551. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mendengar adanya peluang yang sangat menguntungkan,
peluang yang sangat besar dan sangat menggiurkan bagi orang-orang yang sudah mengetahui dunia bisnis. Langsung gercep. Apa gercep? Gerak cepat. Ya. Tidak ambil pikir lama-lama. Perhitungan tak harga sekian kemungkinan dengan pendapatan atau income sekian mungkin akan kembali modal. Tidak waktu lama, bahkan sebentar, insya Allah akan kembali mendapatkan keuntungan yang berlipat. Itu analisa yang mungkin terpintas di pikiran seorang pebisnis yang melihat peluang yang sangat menggiurkan ini. Maka Utsman langsung gerak cepat untuk membebaskan sumur rumah tersebut. Beliau segera mendatangi orang Yahudi yang memiliki sumur rumah tersebut dan menawar untuk membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun sudah diberi penawaran yang sangat tinggi, negosiasi yang panjang, diiming-imingi harga yang fantastis, tidak sedikit. Orang Yahudi, si pemilik sumur tersebut, tetap menolak tawaran Utsman dan berkata, seandainya sumur ini aku jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan lagi yang bisa aku peroleh di setiap harinya. Sahabat Utsman bin Affan yang sangat ingin mendapatkan balasan pahala berupa surganya Allah Azza wa Jalla tidak kehabisan akal dan cara untuk mengatasi penolakan orang Yahudi si pemilik sumur tersebut. Disebabkan adanya iming-iming dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapapun yang bisa membeli sumur rumah dengan hartanya, maka dia berada di dalam surga. Atau dengan kata lain, ketika saya bisa membeli sumur rumah ini, maka jaminannya saya mendapatkan surga. Ini baru income yang menjanjikan yang pertama. Ada income yang menjanjikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Di income yang pertama saja beliau ingat surga. Itu cukup menjadikan ambisi beliau untuk membebaskan sumur rumah ini terus meningkat. Ternyata negosiasi pertama ditolak dengan alasan kalau sumur ini dijual kepada Utsman, si orang Yahudi ini tidak memiliki pendapatan lagi karena bisnisnya cuma satu ini. Akhirnya Utsman berpikir, cara apa nih yang bisa saya lakukan agar dia mau menjual sumurnya tersebut kepada saya. Akhirnya Utsman tidak kehabisan akal, terus berpikir. Dan sebagaimana janji Allah, man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju kami, jalan menuju surga, maka lanahdiyanahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Kami akan mudahkan dia untuk menempuh jalan tersebut. Atau sebagai motivasi pepatah Arab, ya, barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendapati apa yang disungguhkannya. Menjada wajada. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan, dia akan menemukan. Baik, kita kembali pada kisah ini. Lalu sahabat Utsman menemui ide cemerlang, ide yang bisa menjadi senjata untuk mendapatkan harapannya tersebut, bisa membeli sumur dari orang Yahudi. Utsman berkata, bagaimana nih kalau aku beli setengah dari sumurmu? Jika kamu setuju, maka kita akan memiliki sumur ini secara bergantian. Satu hari sumur ini milikku, dan besok hari kembali menjadi milikmu.
Demikian seterusnya bergantian. Lalu orang Yahudi, pemilik sumur rumah, berpikir, boleh juga ini. Kalau bagi orang yang dilema menghadapi dua pilihan antara mendapatkan keuntungan nominal dengan nominal yang besar, atau mempertahankan aset tapi tetap bisa mendapat keuntungan secara bertahap. Ini pasti dilema. Nah, dengan adanya tawaran dari Utsman, akhirnya orang Yahudi ini, si pemilik sumur rumah, berpikir, aku bisa mendapatkan uang dengan jumlah besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku tersebut. Sehingga pada akhirnya negosiasi ini berakhir. Orang Yahudi pemilik sumur rumah setuju menerima tawaran Utsman tersebut, dan disepakati sejak hari itu juga sumur rumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahamnya setengahan. Setelah itu, sahabat Utsman bin Affan pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, silakan mengambil air untuk kebutuhannya dan tidak perlu bayar. Sejak hari itu juga kaum muslimin pun kembali mengambil air di sumur rumah, hanya di hari-hari yang menjadi gilirannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan persetujuan, deal dalam kesepakatan bisnis antara Utsman dan pemilik sumur rumah, Utsman langsung memberikan informasi, menyatakan bahwa sumur ini adalah setengah sahamnya milikku, sehingga umat Islam boleh mengambil sumurnya untuk kebutuhannya dan keluarganya dan tidak perlu bayar. Akhirnya mereka juga cerdas. Mereka sepakati, mereka mengambil sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya untuk kebutuhan dan keluarganya, agar kebutuhan hari itu dan hari esok bisa tercukupi. Apa tujuannya? Agar di hari esok, di saat sumur tersebut menjadi hak orang Yahudi, si pemilik utama sumur tersebut, umat Islam tidak perlu lagi ambil air, karena sudah tercukupi dengan air yang sudah diambil kemarin. Tujuan selanjutnya agar mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli air, karena sudah dicukupi dengan kesempatan untuk mengambil air di hari-hari yang menjadi haknya Utsman. Ini merupakan strategi yang jitu dari Utsman. Kalau saya tidak bisa membeli seluruhnya, belilah sebagian. Karena ketika saya sudah memiliki sebagiannya, saya bisa menjadikan hak saya ini sebagai kemudahan untuk umat Islam, agar umat Islam bisa tercukupi kebutuhan airnya di hari-hari tersebut. Dan ketika di hari-hari tersebut umat Islam sudah tercukupi airnya, dan di hari-hari yang menjadi hak orang Yahudi tersebut umat Islam tidak lagi mengambil air karena sudah tercukupi, itu akan menjadi sebab sumur rumah di hari-hari yang menjadi hak orang Yahudi ini sepi. Gak ada lagi yang beli. Kenapa? Semuanya sudah tercukupi di hari sebelumnya. Dengan sebab sepi itulah, itu menjadi peluang. Kemungkinan besar orang Yahudi ini akan merasa bimbang lagi. Untuk apa saya mempertahankan setengah saham ini kalau ujung-ujungnya sepi? Mau tidak mau, ketika seorang Yahudi ini mulai merasakan di hari-hari menjadi haknya, ternyata sumber rumahnya sepi dari pembeli, orang Yahudi ini langsung menemui kembali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjual separuh sumurnya tersebut.
Kemudian sahabat Utsman bin Affan setuju dengan tawaran kedua dari si pemilik sumur rumah ini. Lalu dibelinya setengah saham yang dimiliki oleh orang Yahudi ini dengan harga yang sama dengan saham yang sudah dibeli sebelumnya, yaitu 12.000 dirham. Maka sejak hari itu sumur rumah sudah menjadi milik beliau, menjadi milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seutuhnya. 100% sahamnya milik Utsman. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur rumahnya tersebut untuk kaum muslimin, sehingga sumur rumah bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan kapanpun. Strategi bisnis yang sangat cerdas. Siapa di antara kita yang menjadi pembisnis yang memiliki ide cemerlang seperti ini? Memanfaatkan peluang yang sedikit untuk membuka kemaslahatan yang banyak. Milikilah moto hidup. Salah satu di antaranya, jangan sampai keterbatasan menghalangi kemaslahatan. Ini pun yang menjadi moto hidup saya dan yang saya pun sampaikan kepada para pemirsa Khair TV. Ternyata moto ini pun sangat memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena moto ini pun yang saya ajarkan kepada para pengurus Khair TV. Di awal-awal Khair TV terbentuk saya sampaikan, jangan sampai keterbatasan menghalangi kemaslahatan. Apapun peralatan yang kita miliki, pakai dan teruslah manfaatkan untuk kebaikan. Karena kalau kita mau beramal, kita mau beribadah, menunggu fasilitas, tidak ada jaminan untuk kita mendapatkan itu. Jangan sampai kita menunggu sesuatu yang belum pasti. Inilah pelajaran penting yang saya salah satu maksudkan dalam artikel ini. Banyak pandangan-pandangan bisnis yang mungkin perlu kita pelajari. Mempelajari bisnis tidak hanya di perkuliahan jurusan ekonomi, di jurusan bisnis. Bukan hanya di kursus-kursus atau apa itu namanya, apa istilahnya itu ya, pembelajaran dengan waktu yang terbatas, pertemuan yang terbatas, atau dengan istilah seminar, ataupun momen-momen seperti semisalnya. Tidak hanya itu, ternyata bisnis juga bisa dipelajari dalam Islam dan ternyata lebih real. Jangan pandang Islam sebelah mata. Islam jauh hari sudah mengajarkan bisnis sebelum orang-orang non-muslim mengajarkannya. Bayangkan kalau di saat ini suatu hal yang sangat besar untuk membeli sumur satu-satunya yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Peluang bisnis yang sangat besar, bisnis yang sangat besar ini harus mengeluarkan nominal yang tidak sedikit. 12.000 dirham itu sama dengan 48 juta kurang lebih. Karena 1 dirham untuk hitungan mata uang sekarang di bulan ini, kalau tidak salah itu sekitar 4 ribuan ya, 4.006 sekian rupiah. Dikalikan 12.000 sekitar 48 juta, dikalikan 2 96 juta. Hanya untuk satu sumur. Nominal yang tidak sedikit. Dikeluarkan untuk peluang bisnis yang menggiurkan. Salah satu income yang pasti didapatkan dari peluang bisnis ini apa? Surga Allah. Siapa yang menjamin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan di antara pelajaran yang sangat menampar hati kita yang mendengarkannya, yang kita cermati, ternyata kalau kita menyikapi dunia itu biasa-biasa saja, kita mencari dunia bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk merendahkan hati kita di hadapan manusia, untuk menjadi dermawan, Allah akan datangkan dunia kepada kita dalam keadaan hina. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan, mengacaukan semua urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sesuatu yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuknya. Hanya sebatas jatah yang sudah ditetapkan untuknya saja. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Apa yang membuat dunia datang hina kepada Utsman? Karena Utsman menjadikan setiap peluang yang dimilikinya, kesempatan yang diketahuinya untuk akhirat. Dan ini menjadi bukti bahwa tujuan hidup Utsman adalah akhirat. Dan sesuai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pasti terjadi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya menjadi mudah, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Awalnya mungkin seolah-olah Utsman yang membutuhkan sumur tersebut. Didatangi, diberikan negosiasi, ternyata ditolak. Tapi lagi Allah menolong Utsman, dan menjadi bukti bahwa siapapun di antara kita yang menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat, setidaknya akan merasakan seperti yang dialami oleh sahabat Utsman. Apa yang terjadi? Sahabat Utsman telah memiliki setelah sahamnya, setelah diberikan kemudian oleh Allah memiliki ide yang cemerlang untuk memberikan tawaran yang separuh-separuh tadi. Ternyata orang tersebut mendatangi Utsman kembali dan menawarkan peluang kedua kalinya. Mungkin awalnya ego tinggi, seolah Utsman yang membutuhkan, ya. Dia kekeh mempertahankan asetnya tersebut. Tapi lain cerita, akhirnya dia menyerahkan semua asetnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah sedikit ulasan tentang muamalah dalam bisnis. Kita seorang muslim jangan mau kalah dengan orang-orang yang dia hanya mempelajari bisnis dari perkuliahan, hanya dari seminar. Karena seorang muslim, dia sudah diajarkan bisnis dalam Islam dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan di antara para nabi pun ada yang sukses dalam berbisnis. Tapi setidaknya salah satu kisah ini bisa menjadi tamparan untuk kita yang mulai ngantuk
mulai nggak sadar, mulai tertidur bahkan. Ternyata Islam sudah lebih jauh mengajarkan bisnis kepada umatnya. Apa sih bisnis? Peluang, kesempatan untuk memutar harta. Itu kan bisnis. Apapun bentuknya. Bisa jadi yang kita langsung mengolahnya, bisa jadi orang lain mengolahnya. Hadis tadi riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4105. Kita kembali kepada pembahasan. Dan dalam hadis tadi, kisah tadi tentang peluang sumur rumah yang menjadi pokok kebutuhan masyarakat di Madinah, kemudian langsung diambil alih kepemilikannya oleh sahabat Utsman yang termotivasi dengan iming-iming yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu pun lagi-lagi membuat kita sadar, dulu di zaman Nabi, ketika ada suatu keadaan peluang kebaikan, kemudian Nabi menyampaikan, siapa yang mau melakukan atau memiliki atau membelikan sesuatu ini, maka dia mendapatkan surga. Salah satunya, barang siapa yang mampu membeli sumur rumah lalu digunakan untuk kaum muslimin, maka dia berada di dalam surga. Sahabat langsung termotivasi. Salah satunya adalah sahabat Utsman. Tapi lain cerita dengan kita. Kita mendapatkan informasi secara lisan ataupun tulisan, atau dengan istilah sekarang broadcast di HP kita. Dibuka peluang jariah untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembuatan sumur, perbaikan jalan, pembuatan fasilitas umum, program wakaf untuk peralatan dakwah, untuk sarana dakwah, untuk sarana belajar masyarakat, untuk dan lainnya. Tapi kita biasa saja. Tidak sedikit antara kita yang belum peduli, masih banyak yang masih cuek. Adapun di antara kita yang langsung termotivasi, langsung peduli, itulah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara orang-orang pilihannya. Jadi terkadang kita ingin masuk surga, namun dengan cara yang seperti ini dirasa sangat tidak mungkin bisa terwujud. Karena para sahabat saja yang mereka sudah mendapatkan jaminan surga, salah satunya adalah Utsman, sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tidak membuat beliau santai-santai, tidak giat ibadah. Bahkan itu menjadi pecutan untuk sahabat Utsman semakin giat dalam beribadah. Kalau kita sudah mendapatkan jaminan, mungkin ya sudah mendapatkan jaminan surga ini, gak usah lagi beramal, santai saja, hari-hari leha-leha gitu kan. Tidak. Inilah yang membedakan kita dengan sahabat Nabi. Apa kabar iman kita saat ini? Sudah sejauh apa kita jauh dari Allah? Sudah sejauh apa diri kita dari majelis ilmu? Sehingga hati kita kadang gak peka dengan kebaikan. Hati kita gak tersentuh dengan nasihat. Hati kita tidak termotivasi dengan kisah-kisah orang-orang salih. Bismillah.
Dan bukti lain, bukti selanjutnya yang menunjukkan peluang bisnis sumur tersebut sangat menguntungkan, ternyata setelah sumur rumah diwakafkan untuk kaum muslimin dan setelah beberapa waktu, tumbuhlah di sekitar sumur rumah tersebut beberapa pohon kurma dan terus semakin bertambah jumlahnya. Kemudian Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang. Lalu selanjutnya dipelihara oleh pemerintah Arab Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon kurma. Sumur rumah yang target awalnya untuk fasilitas masyarakat di Madinah untuk bisa tercukupi kebutuhan airnya, ternyata Allah berkahi sumur tersebut disebabkan tujuan baik yang dilakukan di awal bisnis tersebut. Allah tumbuhkan pohon-pohon kurma dengan jumlah yang sangat banyak di sekitar sumur rumah tersebut. Surga dapat, amal jariah dapat, harta dapat. Dan terus diurus oleh generasi-generasi setelahnya. Daulah Utsmaniyah kemudian diurus oleh pemerintah Arab Saudi hingga saat ini. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma tersebut ke pasar-pasar. Lalu setengah dari keuntungannya disalurkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan setengahnya lagi disimpan dalam bentuk rekening khusus di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitu seterusnya, hingga uang yang ada di bank tersebut cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis di dekat Masjid Nabawi. Dan bangunan hotel tersebut adalah hotel bintang 5. Setengah dari pendapatan hotel tersebut disalurkan juga untuk anak yatim piatu, anak-anak yatim maksudnya dan fakir miskin. Dan setengahnya lagi tetap disimpan di bank atas nama Utsman bin Affan. La haula wala quwata illa billah. Yang awalnya target maslahatnya segini, manfaat dari sumur tersebut segini, ternyata semakin berkembang keuntungan secara akhirat dan berkembang juga keuntungan secara dunia. Jangkauan orang-orang yang mendapatkan maslahat dari aset bisnis tersebut semakin bertambah. Bukan hanya masyarakat di Madinah, tapi orang-orang yatim dan fakir miskin di generasi-generasi setelahnya. Tidak heran orang-orang yang kita sering dengar di antara masyarakat di Indonesia bahkan sering mendapatkan dana dari Arab Saudi untuk program-program sosial. Karena semakin bertambahnya manfaat yang didapatkan dari aset Utsman ini, sehingga mungkin di Arab Saudi target-target yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga di luar Saudi lebih banyak. Tidak sedikit dana tersebut tersalurkan dari luar Saudi juga untuk di luar Saudi. Bukan hanya itu, ternyata nominal keuntungan di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun terus bertambah. Yang awalnya dia hanya sebuah sumur, lalu tumbuhlah ribuan pohon kurma,
Kemudian dari aset tersebut berkembang bisa membeli sebidang tanah, yang dari sebidang tanah ini bisa dibangun hotel, dan hotel ini bintang 5 juga. Modal 96 juta. Kembali modal, bahkan bisa berlipat-lipat keuntungan yang didapatkan dari modal tersebut. Inilah hakikat bisnis. Mengolah modal yang sedikit menjadi besar. Memanfaatkan peluang yang sedikit menjadi besar. Dan dari hasil hotel ini pun setengah digunakan untuk disalurkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan setengahnya lagi disimpan di rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perlu kita tahu juga teman-teman, asetnya Utsman bukan hanya dari sumur itu saja. Ada aset-aset Utsman yang lainnya. Di antara aset beliau adalah bersumber tetap dari hartanya juga, tapi bentuknya berbeda. Karena Utsman juga ikut berkontribusi dalam setiap peluang di masa Nabi SAW itu dengan kesempatan yang sangat banyak. Bukan hanya 1-2 peluang beliau ikut, tidak. Setiap peluang ada, dia ikut. Setiap peluang ada, dia ikut. Setiap peluang ada, dia ikut. Tidak seperti kita. Di peluang ini kita ikut, belum tentu di peluang selanjutnya kita ikut. Atau kita berpikir kalau di peluang ini saya nggak ikut, mudah-mudahan di peluang depan, di peluang selanjutnya saya bisa ikut. Utsman tidak berpikir seperti itu. Sehingga sekali lagi aset Utsman yang berasal dari hartanya bukan hanya dari sumur itu saja. Karena ada harta-harta Utsman yang lainnya digunakan juga untuk aset yang lainnya juga. Di antara asetnya adalah Utsman pernah menggunakan hartanya untuk mempersiapkan pasukan al-usrah. Sebagaimana Utsman berkata, "Hal ta'lamuna anni jahaztu jaisyal usrati min mali." Kata Utsman, "Apakah kalian mengetahui bahwa aku telah mempersiapkan pasukan al-usrah dari hartaku?" Hadis riwayat Imam An-Nasa'i di nomor hadis 3551. Lalu aset Utsman selanjutnya yang berasal dari hartanya juga adalah berupa tanah yang Utsman beli untuk memperluas masjid. Sebagaimana beliau juga berkata, "Hal ta'lamuna annal masajid Hal ta'lamuna annal masjida daqa bi ahlihi faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yashtari buq'ata ali fulanin fayaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah fashtaraituha min sulbi mali fazidtuha fil masjid." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Di sini kata Utsman, apakah kalian mengetahui bahwa masjid telah sesak dengan penghuninya atau pengunjungnya? Maksudnya sudah tidak cukup menampung jamaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau membeli lahan keluarga fulan kemudian menambahnya di masjid, lalu dia akan mendapatkan kebaikan di surga. Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni, kemudian aku tambahkan di dalam masjid. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 3551. 3 peluang aset yang dimiliki oleh Utsman ini sebetulnya berasal dari satu hadis, yaitu hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3551 ini. Jadi aset yang pertama tentang sumur rumah, kemudian tentang menyiapkan pasukan al-usrah, lalu yang ketiga membeli lahan untuk masjid, untuk memperluas masjid, itu dari satu hadis yang sama. Karena ini sangat panjang, akhirnya saya rincikan secara terpisah. Ini di antara aset Utsman.
Allah berkahi bisnis Utsman ketika beliau masih hidup, bahkan ketika beliau sudah wafat. Ketika beliau masih hidup saja, Allah berkahi rezeki beliau. Salah satu buktinya adalah beliau bukan hanya bisa menggunakan hartanya untuk membeli sumur rumah dengan harga yang tinggi, tapi Utsman juga bisa menggunakan hartanya untuk mempersiapkan perbekalan untuk pasukan Al-Usrah. Utsman juga bisa membeli lahan milik si fulan, keluarga fulan. Ketika sudah dibeli, tanah tersebut menjadi tempat perluasan masjid. Misalkan masjid tadinya cuma segini. Untuk membebaskan harus otomatis membeli tanah-tanah sekitarnya. Nah, maksudnya kata Nabi, siapa yang bisa membeli tanah keluarga si fulan ini, kemudian dia wakafkan untuk masjid. Akhirnya masjid bisa diperluas. Utsman pun ikut andil di peluang tersebut. Siapa di antara kita yang menjadi pebisnis yang sudah menggunakan harta kita sebagai bentuk loyalitas kita terhadap Islam? Ada salah satu kisah motivasi untuk kita juga. Saya dapat kabar dari salah satu orang yang saya kenal, semoga Allah memberkahi rezekinya. Ternyata kisah-kisah beliau, cerita-cerita baik beliau yang saya ketahui, itu masih banyak yang belum saya ketahui. Saya pernah mendapatkan ada seseorang bercerita kepada saya bahwa si fulan, Masya Allah, dulunya dia seperti ini, sekarang dia seperti itu. Tapi dengan keadaannya yang seperti itu, beliau sangat baik kepada semua orang. Bahkan beliau ini peduli kepada orang-orang sekitarnya. Bahkan beliau juga peduli kepada masjid-masjid yang beliau kenal. Ada masjid yang butuh lahan parkir, beliau bebaskan meskipun harga jual tanah dari si pemilik tanah tersebut sangat tinggi. Dia bantu pesantren A, dia bantu sekolah B, dia bantu masjid C, dia bantu media D, dia bantu lembaga C, E, F, G, dan seterusnya. Allah musta'an. Apakah kisah-kisah seperti ini tidak cukup membuat kita sadar bahwa dengan memanfaatkan harta kita untuk beribadah kepada Allah sebagai aset untuk kita di kehidupan akhirat nanti, itu tidak akan membuat kita miskin, tidak akan membuat kita bangkrut. Siapapun di antara kita yang berani bilang, kalau saya gunakan harta saya untuk membebaskan tanah untuk masjid, untuk memberikan fasilitas terhadap program dakwah dan sosial, untuk membangun pesantren, itu akan membuat harta saya habis. Hati-hati, analisa Anda salah. Harusnya kalau teori Anda benar, analisa Anda benar, Utsman sudah bangkrut lebih dulu daripada Anda. Tapi jawabannya tidak demikian. Justru Utsman lebih sukses daripada Anda. Siapapun yang berani menyatakan demikian. Utsman yang namanya masih harum hingga saat ini. Jasadnya sudah tiada, namanya masih ada. Bahkan bukan namanya masih ada juga, tapi jasanya juga masih ada. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, dan kami catat semua yang telah mereka lakukan beserta bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surah Yasin ayat 12. Allah tidak hanya mencatat amal yang kita lakukan ketika hidup, bahkan dampak dari amal ini pun Allah catat. Sering saya bawakan ayat ini dan saya tekankan bahwa amal kebaikan yang kita lakukan lalu memberikan dampak kebaikan seterusnya,
maka kebaikan juga yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, dalam catatan amal perbuatan kita. Sebaliknya, ketika amal yang kita lakukan adalah buruk, keburukan yang terus mengalir, maka keburukan juga yang kita dapatkan dalam buku catatan amal kita. Utsman memiliki aset-aset yang menguntungkan di dunia dan menguntungkan di akhirat. Menguntungkan dunia secara harta, menguntungkan di akhirat secara amal. Manfaat dari sumur, manfaat dari pasukan al-usra, manfaat dari tanah yang dibebaskan untuk masjid, Allah tetap catat sebagai kebaikan untuk kehidupan di akhiratnya. Meskipun sahabat Utsman sudah dijamin surga oleh Allah. Ketika kita bangun masjid, orang-orang mendapatkan manfaat dari masjid yang kita bangun. Maka orang-orang tersebut, berapapun jumlahnya, yang merasakan manfaat yang kita berikan, semuanya akan menjadi catatan amal untuk kita juga. Ketika kita bantu orang-orang sekitar kita sedang kesusahan, lalu mereka setelah dibantu malah giat ibadah, mereka mendapatkan keuntungan, yang keuntungan tersebut digunakan juga untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, bantu orang juga, atau mungkin bangun masjid, atau mungkin membangun pesantren, atau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, membantu orang yang sedang kesusahan, membebaskan utang yang terlilit utang, membantu media dakwah, membantu lembaga sosial. Berapapun jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari perbuatannya, itu menjadi aset pahala untuk kita yang melakukannya, atau kita yang ikut andil dalam peluang tersebut. Itu teorinya sebetulnya. Coba teman-teman pahami kisah Utsman ini, cermati, dan coba lakukan. Tiru apa yang telah dilakukan oleh Utsman. Kalau kita ingin menjadi pengusaha kopi yang sukses, ikutilah jejak pengusaha kopi yang sudah sukses. Kalau kita mau membuat kopi yang enak, maka ikutilah resep tutorial orang yang telah sukses dalam membuat kopi yang enak. Kalau kita mau menjadi koki yang sukses, ikutilah koki-koki yang sudah sukses. Kalau kita mau sukses dalam membuat makanan, ikutilah cara yang telah dicontohkan oleh orang yang sudah sukses dalam membuat makanan. Kan tinggal ikut saja. Orang yang tidak tahu mengikuti orang yang tahu, kan begitu teorinya. Sebagaimana ketika kita ingin sukses bisnisnya, harta kita tidak pernah habis, ikutilah sosok orang yang sudah sukses bisnisnya dan hartanya tidak pernah habis. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku harta dia tidak pernah habis 7 turunan, bohong. Saya yakin 1 turunan 2 turunan pun sudah habis. Sahabat Utsman sudah berapa turunan itu? Sudah lebih dari 10 turunan. Sekarang saja sudah 1440 Hijriah. 1441 kalau tidak salah ya. Lalu apalagi yang membuat kita ragu dalam mencontoh orang-orang yang salih, sukses dalam berbisnis, sukses dalam beribadah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah pun beri kemudahan untuk kita bisa beribadah kepadanya dengan harta dan jiwa kita dengan istiqomah. Karena hakikat rezeki yang kita miliki adalah rezeki yang telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan yang ada di dalam rekening, bukan yang ada di dalam dompet, bukan
yang ada berupa aset, bukan yang ada di dalam lemari, bukan yang berupa usaha, dan semisalnya. Dan sekali lagi, berbisnis dengan Allah pasti menguntungkan, tidak pernah merugikan. Tidak percaya? Ikuti praktek dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita dengan Utsman sebetulnya sama. Bedanya dikit. Bedanya cuman di masalah iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu motivasi Utsman, dan yang mungkin ini juga menjadi motivasi untuk kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa kata Allah? Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Pertama, Allah di sini menawarkan peluang bisnis yang kalau kita mau mengambil bisnis ini, pertama keuntungannya kita terselamatkan dari azab. Lalu yang kedua, tentu kita akan mendapatkan income selanjutnya sebagaimana yang dialami oleh Utsman. Fokus kepada satu ini, adalah diselamatkan dari azab Allah. Salah satu perdagangan yang Allah tawarkan, Allah jelaskan bentuk bisnisnya, bentuk perdagangannya, yakni kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Intinya bisnisnya adalah, peluang bisnisnya adalah kita memanfaatkan, mengerahkan jiwa kita dan harta kita untuk berjihad di jalan Allah, guna mengaplikasikan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita beriman, kemudian berjihad. Jihad bukan hanya sudal perang, tapi kita mengerahkan setiap kemampuan yang kita miliki dari jiwa dan harta kita untuk di jalan Allah. Jihad itu tidak harus kita yang turun di medan perang, tapi kita bisa menjadi orang yang mensupport orang-orang di medan perang, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang berjihad, menjaga orang-orang yang ditinggalkan dari pihak keluarga orang-orang yang berjihad. Itu pun bagian dari jihad, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits yang lain kata Nabi SAW, "Menjahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang memberikan bekal kepada orang yang berjihad di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia pun sudah terhitung sebagai orang yang berjihad. Dan di hadis selanjutnya, barang siapa yang menjaga keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia pun dianggap telah berjihad. Dan sekarang perang kita bukan di medan perang, tapi di media sosial. Banyak media-media yang menyesatkan umat. Maka saatnya kita memperbaiki umat melalui media. Alhamdulillah sekarang banyak media dakwah yang memiliki visi yang sama untuk mencerdaskan dan menyelamatkan umat.
dari kebodohan dan dari kesesatan. Jadi perdagangan dari Allah yang sangat menguntungkan, dan salah satu keuntungannya adalah bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah berjihad dengan harta dan jiwa kita di jalan Allah. Surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Kisah di atas, kisah dari ayat-ayat yang kita baca, nah kisah yang sudah kita pelajari bersama, adalah salah satu cara memanfaatkan harta dan dengan bentuk amalan sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si pelakunya sudah wafat. Salah satu contoh saja, karena masih banyak juga contoh-contoh perdagangan yang Allah tawarkan dari ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis Nabi juga yang lain. Ada sangat banyak, hanya saja secara umum menunjukkan bahwa perdagangan dengan Allah itu selalu menguntungkan. Fokus kepada keuntungan akhirat, dunia akan ikut. Itulah yang dialami oleh Utsman. Tujuan untuk mendapatkan surga dari membeli sumur rumah tersebut membuat beliau mendapatkan keuntungan setelahnya. Jadi, maka dari ayat ini pun dari surat As-Saff tadi, jadikan mendapatkan keutamaan atau keuntungan berupa diselamatkan dari azab Allah sebagai motivasi kita dalam mengambil peluang yang kita ketahui, kita dapati dengan segala kemampuan kita. Karena sebetulnya dalam beribadah kepada Allah, modalnya sesuai kemauan. Karena kalau sudah mau, yang awalnya tidak mampu akan mampu. Tapi kalau kitanya modalnya mampu, meskipun kita mampu, namun kita tidak mau, itu tidak akan terrealisasi. Saya ulangi, dalam beramal itu fokusnya adalah kepada kemauan, bukan pada kemampuan. Kalau sudah mampu, insya Allah akan mampu. Tapi kalau sudah mampu, belum tentu mau. Makanya saya selalu membahasakan pada para pemirsa yang ingin berkontribusi di program-program dakwah dan sosial Khair TV, silakan boleh bantu sesuai kemauannya. Kalau sudah kemauan muncul, insya Allah akan mampu. Kayak kita lagi kepepet, kita lagi nggak punya uang, tapi qadarullah istri kita mau melahirkan. Karena kita mau istri kita bisa mendapatkan pelayanan dan persalinan agar anak kita bisa lahir. Akhirnya apa, yang tidak mampu, kita berusaha untuk mampukan. Sama, ketika kita sudah mau masuk surga, mendapatkan motivasi tersebut, lalu mendapatkan peluang tersebut, yang tidak mampu insya Allah akan jadi mampu. Tapi kalau kita patokannya mampu, belum tentu kemauan itu muncul. Akhirnya kemampuan ini tertahan. Tidak heran kalau ada orang yang rumah megah, kendaraan mewah, tapi ketika disodorkan tawaran peluang infak, sedekah, wakaf ataupun peluang-peluang kebaikan lainnya, mengatakan, aduh saat ini lagi seret Ustadz, aduh maaf saat ini belum bisa Ustadz. Padahal kemampuannya di atas orang-orang sekitarnya. Di sini saya tidak ada tujuan lain kecuali ingin menyadarkan, karena dalam peluang kebaikan sebetulnya kita yang butuh kepada peluang tersebut, bukan mereka. Karena ketika kita mengambil peluang tersebut, kebaikan untuk kita di kehidupan akhirat kita nanti, yang tentunya insya Allah akan berdampak juga kepada kehidupan dunia kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi Muhammad, jika seorang wafat, maka terputuslah seluruh amalannya
kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1631. Dalam riwayat yang lain, sebagai pelengkap dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi wa yalhaquhu min ba'di mautih." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak solih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dan yang sudah dibangunnya juga, sungai atau air yang dialirkannya untuk fasilitas umum, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia wafat. Hadis riwayat diriwayatkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 200, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Amalan-amalan tersebutlah yang buah amalnya akan mendatangi kita ketika kita sudah wafat. Setelah Rasulullah menjelaskan berbagai macam amalannya, amalan-amalan dilakukan oleh seorang mukmin, maksudnya amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, di akhirnya Nabi SAW memberikan inti dari pembahasan ini, bahwa amal yang akan mendatangi kita setelah kita wafat adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan di semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia wafat. Meskipun keluarga si mayit bersedekah atas nama si mayit, mendapatkan pahala untuk si mayit, tapi di sini kata Nabi, sedekah yang dilakukan oleh seseorang di masa hidupnya, di masa sehatnya, itulah yang akan menjadi aset kebaikan yang akan mendatanginya setelah dia wafat. Apakah kita tidak mau mendapatkan aliran, kucuran, transferan pahala dari Allah disebabkan aset-aset bisnis yang kita telah miliki di dunia selama masa hidup kita? Kita pernah bantu fakir miskin, kita pernah bantu yatim, anak-anak yatim, kita pernah bangun masjid, kita pernah bangun pesantren, kita pernah bantu media dakwah, kita pernah bantu lembaga sosial, kita pernah bebaskan utang saudara kita, kita pernah meringankan beban orang lain, dan berbagai macam amalan lainnya. Ketika kita masih hidup, ketika kita dalam keadaan sehat. Karena terkadang kalau orang sudah sehat, jarang ingat hal-hal berkaitan dengan kematian, sehingga tidak ada motivasi untuk ibadah. Tapi kalau sudah sakit, muncullah rasa-rasa takut dengan kematian. Akhirnya dia mau untuk beribadah. Sebagai pelengkap dari pernyataan yang sudah saya sampaikan di awal pembahasan, dan ini sebagai penutup dari pembahasan kajian kita ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita. Hadis cukup panjang, saya bacakan maknanya saja.
Kata Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberi motivasi kepadanya untuk beramal dengan sesuatu. Seorang laki-laki di antara kami berkata, aku mempunyai seperti ini dan seperti ini. Dan Abu Hurairah berkata, mendengar pernyataan tersebut, maka tidak ada seorang pun yang ada di majelis tersebut kecuali dia bersedekah kepada Nabi sedikit ataupun banyak. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa memberikan contoh amalan sunnah yang baik, kemudian amalan sunnah tersebut menjadi teladan atau menjadi contoh dan diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala amalan secara sempurna beserta pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh amalan yang buruk, kemudian amalan tersebut menjadi teladan, maka dia pun akan mendapatkan dosa dari perbuatannya secara sempurna beserta dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 200. Di kisah ini lagi-lagi mengajarkan kita bahwa bukti imannya para sahabat ketika duduk bersama Nabi atau diberikan informasi oleh Nabi tentang adanya sebuah peluang kebaikan, mereka langsung bergegas merespon tawaran dari Nabi. Gak lagi menyatakan ungkapan nanti dulu ya, saya coba hitung dulu, coba saya pertimbangkan dulu, coba saya obrolkan dulu dengan istri saya, dengan anak-anak saya, atau dengan suami saya. Tidak. Di zaman Nabi, ketika mereka duduk di majelis, kemudian Nabi menyampaikan informasi beserta motivasinya, seolah-olah hidup mereka nggak ada ragu. Tidak heran para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, karena bukti loyalitasnya terhadap Islam, tingginya iman mereka kepada Allah dan Rasulnya yang sangat tidak bisa dinilai oleh nalar kita yang hidup di saat ini. Apakah mereka tidak takut miskin? Apakah mereka tidak takut kelaparan? Pasti mereka punya rasa itu, karena Allah sudah menjanjikan, kami uji mereka dengan sedikit rasa lapar. Pasti ada. Seperti yang kita alami juga. Kita dan mereka sama-sama mendapatkan masalah hidup. Tak yang membedakan apa? Menyikapinya. Sebagaimana kita sama-sama mendapatkan rezeki Allah, yang membedakan apa? Cara memanfaatkannya. Kita sama-sama punya gadget, yang membedakan apa? Cara menggunakannya. Kan gitu. Sama. Para sahabat Nabi kita sama-sama punya iman, tapi yang membedakan adalah cara menggunakannya. Semoga kisah motivasi yang sudah kita pelajari dari artikel ini menjadi sebab setelah ini bisnis kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, dan ibadah kita lebih baik. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudahan dan keberkahannya dalam setiap kehidupan kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.